Amar ma'ruf secara umum adalah menjalankan kebaikan, menjalankan amal yang baik. Apakah cukup dengan hanya menjalankan amal yang baik saja? Tidak ya dulur-dulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan, salam hormat pencak silat Indonesia, salam seduluran sak lawaselur. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kepada Allah yang mana kita masih diberikan kesehatan, dan yang masih sakit semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah dulur-dulur, kali ini saya akan membahas amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, apa sih artinya amar ma'ruf nahi mungkar? Baik, nanti kita akan bahas bersama-sama. Di sini bukan maksud saya menggurui atau merasa paling pintar, tidak ya dulur-dulur, kita belajar bersama-sama. Lalu tentunya saya akan dianggap melanggar sumpah. Nanti saya akan dianggap mengajarkan ajaran Esa kepada umum. Nanti saya akan dikira membongkar arti amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, disinilah dulur-dulur kesalahan kita semua. Perlu kita pahami bahwa amar ma'ruf nahi mungkar itu perintah Allah langsung dan perintah Nabi Muhammad SAW sebagaimana orang Muslim. Dan kita sesama orang Islam ini seharusnya ini ajaran kita semua. Dan wajib hukumnya orang Islam itu beramar ma'ruf nahi mungkar, sebagaimana yang sudah diperintahkan oleh Allah dan Nabi Muhammad SAW. Ini bukan hanya organisasi saja ya dulur-dulur. Nah, mirisnya yang ngakunya beramar ma'ruf nahi mungkar ini justru banyak yang belum paham, banyak yang belum tahu apa sih arti dan maknanya amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, bagaimana kita mau menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar kalau kita tidak paham makna dan artinya dulur-dulur? Ya mungkin untuk dulur-dulur yang sudah menjalankan atau masih menjalankan di pondok pesantren, nah ini tentu sudah paham. Atau dulur-dulur yang mendalami ilmu agama Islam atau belajar ngaji, nah itu mungkin sudah paham. Akan tetapi saudara-saudara kita yang muslim, teman-teman kita yang muslim pada umumnya, nah ini banyak yang belum paham. Nah, tentunya ini kan jadi miris ya untuk kita semua. Kadang bergembor-gembor mengatakan ayo kita beramar ma'ruf nahi mungkar, tapi ketika ditanya apa artinya amar ma'ruf nahi mungkar, tidak tahu ya dulur-dulur. Nah, jadi kan ini gimana, apa yang dia jalankan kalau dia tidak tahu apa artinya amar ma'ruf nahi mungkar? Ini tentunya untuk pembelajaran kita semua ya, bahwasanya kita itu memberikan sesuatu, kita itu mengamalkan sesuatu, itu harus memahami dulu apa makna dan tujuan perintah tersebut. Bagaimana kita menjalankan perintah tersebut kalau kita tidak memahaminya ya dulur-dulur? Nah, ini kan jadi malah nanti jadi problem, bahkan bisa salah tafsir kalau kita menjalankan sesuai keinginan atau pemikiran kita sendiri. Tidak boleh seperti itu ya dulur-dulur. Ada sedikit cerita yang saya alami, yang kebetulan saya pas di posisi itu, kepada dulur-dulur semuanya lagi samat sinamatan. Ada saudara yang bertanya, ya katakanlah bertanya kepada dulur yang sepuh, yang berpotensi untuk menjawab. Saudara kita yang muda ini bertanya, Mas, apa sih artinya amar ma'ruf nahi mungkar? Nah, ini kan bagus, pertanyaan yang bagus, dan tentunya kita itu menggali semua, atau kita itu belajar kepada sesepuh atau yang dituakan misalnya kan. Akan tetapi jawabannya apa dulur-dulur? Menurut saya pribadi jawabannya itu tidak sesuai atau tidak pas lah bahasanya menjelaskan amar ma'ruf nahi mungkar. Dengan kata lain, kalau menurut saya itu beliau juga belum paham arti amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ini bagaimana?
Ya, tentunya ini kesadaran kita semua bahwa pemahaman seperti ini yang harus kita pahami, harus kita ajarkan kepada saudara-saudara kita seasuhan maupun saudara kita seiman, yaitu sesama umat Islam. Kalau agama lain ya tentu beda ajaran ya dulur-dulur. Kalau seagama Islam kok nggak paham, ini kan ada dua faktor. Dia nggak mempelajari atau dia nggak mau tahu, itu aja dulur-dulur. Karena setelah diteliti, setelah disurvei lah bahasanya seperti itu, banyak saudara-saudara kita itu yang belum paham arti amar ma'ruf nahi mungkar. Baiklah, dulur-dulur semuanya, di sini saya akan jelaskan menurut saya di agama Islam ya, tentunya karena amar ma'ruf nahi mungkar ini dari agama Islam, dan bahasa amar ma'ruf nahi mungkar ini adalah bahasa Arab ya, dulur-dulur. Nah, apa makna dalam bahasa Indonesia? Nah, seperti itu ya, kurang lebihnya dulur-dulur. Kita bahas dulu amar ma'ruf. Amar ma'ruf secara umum adalah menjalankan kebaikan, menjalankan amal yang baik. Nah, apakah cukup dengan hanya menjalankan amal yang baik saja? Tidak ya dulur-dulur. Diawali dengan diri sendiri untuk menjalankan amalan yang baik. Ya, banyak amalan yang baik, bersedekah, menolong sesama, dan sebagainya. Itu kan amalan-amalan baik, berbakti kepada orang tua, dan seterusnya. Akan tetapi, apakah cukup kita hanya beramal baik? Tidak, dulur-dulur. Amar ma'ruf itu selain juga beramal baik, juga mengajak amal yang baik. Mengajak saudara kita beramal yang baik. Jadi bukan hanya untuk diri kita sendiri amar ma'ruf itu dulur-dulur. Karena terkadang ada ya, ini pengalaman pribadi saya berdiskusi dengan seseorang lah. Beliau mengatakan bahwa seluruh amalan itu untuk diri sendiri, seluruh ajaran itu untuk sendiri. Kalau orangnya itu mau belajar berarti dia ya juga pengen nambah. Kalau orangnya tidak belajar berarti orangnya tidak pengen tahu. Seperti itu kata beliau. Nah, kalau demikian itu prinsipnya, itu jelas berlawanan dengan amar ma'ruf. Karena apa? Amar ma'ruf itu selain berbuat baik juga mengajak kebaikan untuk orang lain. Jadi juga mengajak orang lain untuk berbuat baik. Nah, amar ma'ruf itu seperti itu ya dulur-dulur. Bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga mengajak orang lain dengan cara yang baik juga dulur-dulur. Itu tatanannya. Jadi kita mengajak dengan tidak baik walaupun itu baik, nah itu juga tidak amar ma'ruf namanya dulur-dulur. Seperti contoh, kita mengajak orang sholat, kita sholat amar ma'ruf, kita mengajak orang sholat amar ma'ruf. Akan tetapi caranya jika tidak baik, maka itu tidak menjadi amar ma'ruf nantinya. Contohnya, kita sholat, terus kita mengajak orang sholat, tapi dengan cara yang keras, dengan cara yang tidak baik. Contohnya, ayo sholat lur, kalau nggak sholat kamu neraka jahanam misalnya, kalau nggak sholat kamu sesat, kamu ini busuk, dan seterusnya misalnya. Nah, ini kan dengan cara yang tidak baik dulur-dulur. Kita mengajak sholat pun dengan cara yang baik, kita bersedekah pun dengan cara yang baik, karena ma'ruf itu artinya adalah baik. Amar ma'ruf artinya adalah amal baik. Nah, amal baik untuk diri sendiri dan amal baik untuk mengajak orang lain. Nah, ini perintah Allah dan perintah Nabi Muhammad SAW, baik secara sosial maupun secara keagamaan ya dulur-dulur, tentunya di dunia maupun untuk akhirat. Nah, ini amar ma'ruf arti secara keseluruhan, yaitu kita berbuat baik, kita mengajak baik, dan mengajak pun dengan cara yang baik. Nah, itu keseluruhan arti amar ma'ruf. Kemudian kita lanjut ke nahi mungkar. Apa sih nahi mungkar? Mencegah hal-hal yang buruk, nah termasuk untuk diri sendiri, dan juga mencegah orang lain untuk hal-hal yang buruk. Nah, seperti itu. Jadi kebalikan amar ma'ruf. Jadi kita mencegah diri kita sendiri untuk hal-hal yang buruk seperti minum minuman keras, mencuri, merugikan orang lain,
mengganggu orang lain, membahayakan orang lain, terjerumus oleh syirik, sesat dan seterusnya. Nah, ini kan mencegah diri sendiri dan mencegah orang lain juga, dulur-dulur. Jadi nahi mungkar ini bukan untuk sendiri dan mencegah orang lain. Jadi untuk nahi mungkar ini bukan hanya untuk diri sendiri, melainkan diri sendiri dan orang lain. Jadi kalau orang itu berargumen bahwasanya nahi mungkar itu adalah mencegah diri kita sendiri untuk hal-hal yang buruk, kurang tepat menurut saya. Bahwasanya Allah memerintahkan dalam firman-Nya, yaitu cegahlah dirimu dari hal keburukan dan cegahlah saudaramu dari hal-hal yang buruk. Jadi kita ada perintah itu untuk mencegah saudara-saudara kita dari hal-hal yang buruk seperti itu, dulur-dulur. Bukan hanya untuk diri kita sendiri. Kita bisa mencegah dari keburukan, kita bisa mencegah diri kita untuk berbuat buruk. Tapi kita membiarkan saudara kita berbuat buruk, kita pun juga ikut dosa, dulur-dulur. Itu dalam kaidah Islam seperti itu. Akan tetapi cara kita mencegah saudara-saudara kita untuk tidak berbuat buruk itu pun dengan cara yang ma'ruf atau dengan cara yang baik, dulur-dulur. Walaupun itu nahi mungkar, walaupun itu keburukan. Contoh, ada orang yang saudara kita yang minum minuman keras, ada saudara kita yang mencuri, seperti itu contohnya ya. Kok kita itu mencegah dengan cara kekerasan juga? Nah, itu juga tidak nahi mungkar, dulur-dulur. Contohnya, hei lur, nggak usah minum-minuman, sifatmu itu bajingan, sifatmu itu nggak bener. Misalnya, kita mencegah saudara kita yang mencuri dengan cara langsung dihajar misalnya. Kamu ini melanggar sumpah, kamu ini melanggar aturan Allah, tapi dengan cara kekerasan. Nah, ini juga salah, dulur-dulur. Jadi walaupun nahi mungkar, mencegah diri sendiri dari keburukan, mencegah saudara kita dari keburukan, ini pun dengan cara yang baik. Nah, seperti itulah arti dari nahi mungkar, dulur-dulur. Jadi perlu kita pahami, amar ma'ruf, nahi mungkar itu artinya seperti itu secara utuh. Jadi pertama untuk diri sendiri, kemudian juga untuk orang lain, baik kebaikan maupun keburukan, mengajak kebaikan maupun mencegah keburukan ya, dulur-dulur. Semoga kita semua bisa beramar ma'ruf nahi mungkar. Amin. Sekali lagi, di sini saya bukan bermaksud untuk menggurui atau merasa paling pintar, tapi di sini saya juga mengajak, sekaligus saya juga beramar ma'ruf nahi mungkar. Jadi jangan tinggikan ego kita, merasa paling pintar, merasa paling benar, sementara diri kita sendiri sesungguhnya juga belum paham akan sesuatu hal yang dimana hal tersebut itu penuh dengan makna dan ajarannya, dulur-dulur ya. Kita itu belajar bersama, ada porsinya masing-masing. Ada yang memahami soal pencak silat misalnya, ada yang memahami soal agama, ada yang memahami soal keesaan, ada yang memahami tentang kehidupan, ada yang memahami tentang bisnis, keuangan misalnya. Seperti itu, dulur-dulur. Jadi kita bersinergi untuk belajar bersama, bahwasanya kita itu menimba ilmu dari mana saja, asalkan itu baik ya, dulur-dulur. Dan sekali lagi ya, dulur-dulur, di sini bukan maksud saya membongkar ajaran Eza atau membongkar ajaran PSAWTM, bahwasanya amar ma'ruf nahi mungkar ini adalah ajaran untuk umat Islam, dan kita sudah diajarkan sejak kita belajar ngaji, belajar agama Islam seperti itu ya, dulur-dulur. Dan ini hukumnya wajib kita lakukan untuk kita semua. Semoga kita semua bisa mengamalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Baik, dulur-dulur, saya pamit undur diri. Jika ada salah, ini mutlak dari saya. Jika ada benar, itu mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika ada yang kurang, monggo dulur-dulur tuliskan di kolom komentar. Saya akhiri, ingat dosa, ingat mati, marilah saudara kita belajar setia hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan.